Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 7. Hari ini kita akan membahas tema tentang Ismul Isyarah. Nah, jadi tema kita hari ini adalah tentang Ismul Isyarah. Apa itu isim isyarah? Kemudian bagaimana contohnya nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelumnya, hayya nabda hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa definisi dari ismul isyarah. Jadi, isim isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk orang atau menunjuk benda. Nah, jadi Bapak ulang ya, isim isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk orang atau menunjuk benda. Kemudian isim isyarah ini juga digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat atau sesuatu yang jauh. Ya, isim isyarah digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat atau yang jauh. Oke, sekarang kita masuk ke isim isyarah atau kata tunjuk yang digunakan untuk jarak yang dekat. Nah, kata tunjuk yang digunakan untuk jarak dekat ini ada dua, ya. Ada hadza, kemudian ada hadhihi. Hadza ini lil muzakkar, untuk muzakkar. Sedangkan hadhihi lil muannas, untuk muannas. Nah, jadi apa itu muzakkar? Ya, muzakkar adalah kata yang menunjukkan makna laki-laki dan tidak diakhiri tak marbutah. Nah, jadi kalau muzakkar ini katanya maknanya laki-laki dan tidak diakhiri tak marbutah di akhirnya. Contoh misalkan Ahmad. Nah, Ahmad kan tidak ada tuh tak marbutah di akhirnya, dan juga nama Ahmad itu adalah nama laki-laki. Maknanya laki-laki. Kemudian talib. Talibun. Artinya siswa. Talib tidak ada tak marbutah di akhirnya, maka kata ini adalah laki-laki. Oke, kemudian muannas. Muannas adalah kata yang bermakna perempuan. Jadi maknanya perempuan dan diakhiri dengan tak marbutah. Nah, jadi ciri-ciri muannas ini ada tak marbutah di akhirnya. Contoh ya, Fatimah. Nah, Fatimah pertama ada tak marbutah di akhirnya, kemudian Fatimah itu nama seorang perempuan ya, nama untuk perempuan. Maknanya perempuan. Kemudian Thalibah artinya siswi. Di akhirnya ada tak marbutah. Thalibah. Oke. Nah, itu pengertian dari muannas dan muzakkar. Nah, tadi Bapak ulang ya. Jadi kata tunjuk untuk jarak dekat tadi ada dua, ada hadza dan hazihi. Hadza untuk laki-laki dan hadhihi untuk perempuan. Oke, kita lihat contoh. Contohnya seperti yang ditampilkan di layar. Oke, yang pertama Bapak contohkan dulu kata tunjuk yang laki-laki, kata tunjuk dekat untuk laki-laki. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Sengaja Bapak letakkan gambar kitabnya dekat Bapak. Berarti ya makna hadza di sini artinya ini. Ini buku. Di mana bukunya? Dekat dengan Bapak. Kemudian hadza talibun. Hadza talibun. Artinya ini siswa. Nah, kemudian berikutnya contoh kata tunjuk yang digunakan untuk perempuan, kata tunjuk yang jarak dekat ya. Yang pertama, hadhihi mistaratun. Hadhihi mistaratun. Maknanya ini mistar. Kemudian hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Maknanya ini seorang siswi ya. Ini siswi. Nah, itu adalah contoh kata tunjuk jarak dekat. Kemudian untuk jarak jauh kata tunjuknya ada dua juga. Yang pertama ada dzalika, kemudian ada tilka.
Dzalika lil muzakkar. Nah, dzalika ini digunakan untuk laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk perempuan. Dzalika dan tilka ini maknanya adalah itu, sedangkan hadza dan hadzihi tadi maknanya ini. Baik, kita masuk ke contoh. Dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Maknanya itu buku. Kemudian contoh kedua, dzalika talibun. Dzalika talibun. Maknanya itu siswa. Nah, berarti dari makna tersebut kita tahu bahwa itu menunjukkan jauh ya, objeknya jauh. Kemudian contoh isim isyarah yang digunakan untuk jarak jauh tapi untuk perempuan, tilka mistaratun. Tilka mistaratun. Kemudian itu maknanya tadi adalah itu mistar atau penggaris. Kemudian contoh berikutnya, tilka talibatun. Tilka talibatun. Maknanya itu perempuan. Nah, itu adalah contoh-contoh isim isyarah, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Oke, Bapak ulang lagi ya. Jadi isim isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik itu sesuatu yang dekat maupun sesuatu yang jauh. Kata tunjuk untuk jarak dekat menggunakan hadza dan hadhihi yang bermakna ini. Sedangkan kata tunjuk untuk jarak jauh itu menggunakan dzalika dan tilka yang bermakna itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Hayya naqtatim hadhihi dirasah bi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.